Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Murni Hermawati Sitanggang STH MTH, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Agustinus Sabar Budi Simanjuntak dengan NIM 200210204-218 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya ingin memenuhi tugas pendidikan agama Kristen dengan judul Etika Kekristenan Terhadap Perang. Apa itu perang? Dalam ayat Alkitab itu terdapat banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan tentang perang. Di sebelah kanan kita terdapat ayat-ayat Alkitab tentang perang. Yang pertama, 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. Di sini menjelaskan, dalam hal ini Tuhan memerintahkan agar membunuh seluruh orang Amalek tanpa tersisa. Yang kedua, Bilangan 31 ayatnya yang kedua. Di sini menjelaskan bahwa melakukan pembalasan Israel kepada Midian yang kemudian dikumpulkan dengan leluhur. Yang terakhir, Keluaran 17 ayatnya 16. Musa akan menghadapi orang Amalek. Dengan nama Tuhan, Musa berserah agar melawan Amalek secara turun-temurun. Perang dijelaskan secara umum dalam KBBI yang merupakan seluruh aksi fisik dan non-fisik yang dalam arti sempitnya yaitu kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia. 3 pandangan kekristenan terhadap perang, yaitu aktivisme, pasifisme, dan selektivisme. Yang pertama, aktivisme. Pandangan ini berpendapat bahwa orang Kristen harus berpartisipasi dalam perang apapun juga yang dihadapi oleh pemerintahnya, karena pemerintahan ini sudah dilantik oleh Allah. Pandangan Alkitabiah, pemerintah yang di dalam Alkitab Allah dianggap sebagai penguasa tertinggi di atas dunia ini, dan juga dikatakan bahwa pelaksana kuasanya memperoleh kekuasaan itu karena dipercaya oleh Allah. Itu ada di Roma 13 ayatnya 1-7. Untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, itu ada di 1 Raja-Raja 10 ayatnya ke-9. Di dalam perjanjian baru, Yesus menyatakan bahwa kita harus memberikan kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar. Itu ada di Matius 22 ayatnya 21. Yang kedua, ada pandangan pasifisme. Pasifisme pada hakikatnya adalah pandangan yang berpendapat bahwa berdasarkan prinsip iman Kristen, tidak ada satupun perang atau penggunaan kekerasan yang dapat dibenarkan. Dan pendapat lain itu mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh berpartisipasi dalam perang jika sampai harus membunuh orang lain, karena Allah telah melarang manusia mencabut nyawa orang lain. Pandangan Alkitabiah, melawan kejahatan dengan kekuatan adalah kesalahan. Jangan pernah melawan kejahatan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kekuatan rohani, yaitu kasih. Karena salah satu terdapat perintah Alkitab, yaitu jangan membunuh, ada di Keluaran 20 ayatnya ke-13. Dan juga dalam perkataan Yesus, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Itu ada di Matius 5 ayatnya ke-39. Yang ketiga, pandangan selektivisme. Pandangan ini berpendapat bahwa orang Kristen boleh mengambil bagian dalam perang, yaitu perang yang adil. Orang Kristen harus memperlihatkan bahwa setidaknya sejumlah perang pada prinsipnya ini adil. Yang memperlihatkan pasifisme ini total itu salah. Di dalam dasar Alkitabiah dari selektivisme ini adalah pertama, adanya pembunuhan untuk membela diri yang disetujui. Itu ada di Keluaran 22 ayatnya yang kedua. Yang kedua ini ada perang yang disetujui oleh Allah, seperti yang dilakukan Abraham melawan raja-raja di lembah Sidim. Itu ada di Kejadian 14. Dan yang terakhir ada perang untuk keadilan. Itu ada di Roma 13 ayatnya keempat.
Analisis saya dari ketiga pandangan ini, yang pertama pandangan aktivisme, yaitu bahwa pemerintah mempunyai peran yang sentral dalam menentukan perang itu sendiri. Kita sepakat bahwa pemerintah berasal dari Allah, namun oknum-oknum yang berada dalam pemerintahan adalah manusia, yang mana mempunyai kelemahan-kelemahan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang berdosa. Yang kedua, pandangan pasifisme. Pandangan ini harapan saya dalam peperangan itu kita menerapkan kasih. Yang ketiga itu ada pandangan selektivisme, yang dimana diterima bahwa adanya pembunuhan untuk membela diri yang disetujui. Saya berharap bahwa pembunuhan adalah upaya terakhir dalam membela diri. Kita harus mengupayakan dalam pembelaan diri, tidak harus menghilangkan nyawa. Maka dari beberapa pandangan etika Kristen dalam sikap terhadap perang, dengan melihat kelemahan dan kelebihan yang ada dalam masing-masing sikap, saya mengambil sikap bahwa sikap selektivisme merupakan sikap yang harus diambil dalam menanggapi masalah perang. Sikap selektivisme ini bisa kita gunakan dengan baik, yang mana melalui kita dimampukan untuk lebih selektif dan permasalahannya. Dengan sikap ini, kita mengupayakan bahwa perang merupakan langkah terakhir yang akan diambil, yang mana langkah awalnya harus mengupayakan jalan damai. Sekian dari video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.